Selamat pagi, saudaraku. Ciri dari orang yang memang benar-benar percaya kepada Tuhan itu adalah merasa kaya di dalam Tuhan. Ini yang saya katakan bukan fantasi, saudaraku. Karena Allah itu realitas, bukan fantasi semata. Allah itu berkuasa lebih dari siapapun dan apapun. Dia lebih agung dari siapapun dan apapun. Dia lebih kaya dari siapapun orang terkaya di muka bumi ini. Kekayaannya tidak ternilai. Semua milik Dia. Jadi kalau seseorang memang benar-benar percaya kepada Tuhan, itu ditandai dengan merasa kaya di dalam Tuhan. Dan orang begini tidak minder dengan keadaan dirinya. Kalau dia bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang kaya, mereka tidak minder. Kalau dia melayani Tuhan, dia tidak cari kekayaan dari pelayanan itu. Karena dia tahu ketika dia bisa melayani Sang Pemilik kehidupan dan Sang Pemilik jagat raya ini, bahkan yang memiliki hidupnya, maka itu adalah sebuah kehormatan ketika dia bisa melayani Raja di atas segala raja. Maka percaya di sini harus benar. Artinya harus punya penyerahan total kepada Tuhan. Ini harus dimengerti dengan tepat, jelas, clear, dan paham betul, saudaraku. Karena faktanya banyak orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika seseorang di dalam kesulitan atau ketidakberdayaan, dia berkata, "Aku berserah kepadamu." Sebetulnya dia belum berserah. Dia hanya minta tolong sama Tuhan untuk Tuhan ikut campur tangan dalam masalah itu. Kata berserah itu sebenarnya sebagai semacam intimidasi kepada Tuhan. "Aku udah serahin persoalanku kepadamu loh Tuhan, maka kau harus tolong aku." Itu cara bahasa sehari-harinya. Tahukah saudaraku, orang yang berserah kepada Tuhan itu tidak memaksa Tuhan untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia ingini. Sekalipun Tuhan tidak bertindak apa-apa, dia tetap harus bersyukur. Karena manusia tidak boleh ngatur Tuhan. Penyerahan itu adalah kesediaan untuk mengikut jalannya Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan, dan apapun yang Tuhan kehendaki kita terima. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan penyerahan yang benar pasti tidak bersungut-sungut dengan apapun hasilnya. Dan pasti tidak akan melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau orang yang masih hidup dalam dosa, berarti dia tidak percaya. Memang kita masih bisa meleset, tetapi kita harus menyelesaikan, mengakui, menyadari masih ada potensi salah di dalam diri kita juga, yang kita masih bisa mengulanginya lagi. Maka minta ampun bukan hanya atas perbuatan salah yang sudah dilakukan, tapi juga minta ampun atas potensi atau dorongan dosa yang masih ada di dalam diri kita. Ini dosa yang mendatangkan maut kalau tidak diselesaikan, saudaraku. Dan orang yang tidak berurusan dengan Tuhan, berarti dia tidak bertuhan. Sekalipun dia ke gereja pelayanan, jadi aktivis dan jadi pendeta. Karena dia menjadi Kristen hanya saat di gereja. Dan percaya itu hanya percaya palsu. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan itu menyerahkan dirinya, dan di dalam penyerahan diri itu bukan saja menerima apa yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup, melainkan juga menerima apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengikuti yang Tuhan inginkan dan tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Itu percaya, penyerahan diri yang total. Tapi banyak orang jangankan melakukan, mau mengerti aja gak mau, saudaraku, tentang penyerahan diri total ini, berurusan dengan Tuhan ini. Maka sejatinya Tuhan akan membuat hidup kita dihabisi, dipangkas,
Kita disudutkan dengan banyak hal untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan memenuhi rencananya. Sebetulnya kata disudutkan, dihabisi, dipangkas itu tuh tangan kasih Tuhan sebetulnya. Supaya kita bisa kembali ke rel Tuhan. Supaya pikiran perasaan kita kembali untuk merangsang diri kita untuk semakin cinta Tuhan dan melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, dipangkas, dihabisi, disudutkan oleh Tuhan itu tanda cinta Tuhan untuk kita selamat. Maka orang yang mau berproses, dia baru bisa memiliki Tuhan orang itu. Dan dia baru bisa berkata, rinduku padamu untuk aku bisa memandang wajahmu Tuhan. Rinduku untuk aku terus melayanimu, baik di bumi ini sampai di kekekalan nanti. Itu orang yang benar, mau berjuang, mau merespon, mau berkaca diri, merenung. Maka kita harus sudah mengalami hal ini loh saudaraku. Kalau kita sudah puluhan tahun jadi Kristen, kau dengar khotbah suara kebenaran tiap minggu, tapi kau tidak mau berjuang, kasihan. Maka kita harus sudah ada di titik ini. Apalagi yang sudah usia-usia mendekati harus pulang. Nah, ini harus lebih cepat. Jadi gak usah sibuk yang sudah usianya sudah senja. Udah gak usah sibuk dengan hal-hal dunia deh. Gak usah sibuk dengan sakit hati. Gak usah sibuk dengan ini dan itu yang gak ada guna saudaraku. Kita harus bisa merindukan Tuhan. Kalau hidup kita sudah habis, sudah selesai di hadapan Tuhan, kita baru bisa benar. Jadi inilah rahasianya. Orang tidak mungkin bisa mempercayai Tuhan dengan benar kalau hidupnya tidak benar. Karena Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Pribadi yang berlindung, bergantung kepada Tuhan dengan benar dan memiliki keteduhan di dalam Allah adalah orang yang hidupnya bersih. Maka kita harus berani berkata, aku memutuskan untuk pulang. Sebab dunia bukan rumahku. Walaupun aku masih punya selera di dalam daging, selera di dalam jiwaku. Namun aku memilih untuk tidak menikmati apapun selain menikmati Tuhan. Kita harus berani mengambil keputusan itu saudaraku. Karena tidak ada jalan untuk hidup di dalam kelimpahan di dalam Tuhan selain ini. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, asal ada makanan, pakaian cukup. Itu menunjukkan kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan percaya, penyerahan total bahwa tidak mungkin kita tidak dipelihara Tuhan. Dan tidak mungkin orang-orang yang kita kasih pun tidak dipelihara oleh Tuhan. Amin saudaraku. Percaya berarti menyerahkan dirimu. Menyerahkan dirimu berarti hidupmu di dalam penurutan. Sampai kepada tingkat kehilangan diri kita sendiri. Sehingga kita hidup di dalam Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kesukaannya, dan apa yang menjadi bagian di dalam rencananya. Maka kita tidak bisa hidup terpisah dari Tuhan. Saat kita mohon kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dalam masalah kita, yang penting bukan masalahnya supaya selesai. Tapi masalah itu membuahkan hikmat, kedewasaan, pengembangan mental untuk semakin kita mengerti apa yang maksud Tuhan dalam hidup kita. Itu saudaraku. Maka jangan mengharapkan kebahagiaan apapun di bumi ini. Amin saudaraku. Karena kekayaan di atas segala kekayaan itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Betapa mengerikan banyak orang akan menyesal di ujung maut ketika sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari Tuhan. Kalau sejak di bumi kita tidak menghormati Tuhan, tidak menganggap Dia bernilai, maka kita pasti tidak bisa menghargai dan menganggap Tuhan bernilai di kekekalan dalam sekejap. Menghargai Tuhan itu bernilai dan sangat kesempatan yang tidak bisa terulang kalau kita lewatkan dalam hidup ini. Menghargai Tuhan dan menganggap Tuhan bernilai itu haruslah menjadi
sikap permanen dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Maka Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Kita tidak bisa loh memiliki Tuhan sementara tangan yang lain kita menggenggam dunia. Padahal kalau kita menggenggam Tuhan, Dia lebih kuat dari apapun dan siapapun. Dia punya segala kuasa. Percayalah saudaraku, Dia menjamin hidup kita. Jadi kalau kita hari ini memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkatimu. Haleluya.